Untuk pencegahan dan pengendalian infeksi ini, cara mencegah infeksi dengan menghilangkan atau memutus salah satu komponen mata rantai. Ya, kemudian keberhasilan pencegahan ini tergantung pada kepatuhan petugas dalam melaksanakan standar prosedur yang telah ditetapkan. PHBS, pengguna layanan dan masyarakat juga berpengaruh pada kejadian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Karena kenapa? Petugas PPI yang dipilih yang ditentukan oleh penjaminan mutu baik dari puskesmas, klinik atau rumah sakit memang dipilih. Jadi teman-teman ini memang khusus dipilih untuk orang-orang yang tegas, kemudian disiplin. Ya paling tidak diperhitungkan lah di puskesmas atau di fasilitas pelayanan kesehatan karena PPI ini memang sederhana bunyinya, pencegahan dan pengendalian infeksi. Tapi fungsi kita di sini bisa sebagai pengawas, bisa juga sebagai auditor, bisa juga sebagai supervisor, karena teman-teman ini merupakan pencegah. Jadi mata dari kita ini para pelaku-pelaku PPI memang lebih jeli dari teman-teman yang hampir mirip dengan surveillance di puskesmas. Jadi ini sketsanya bisa dilihat sendiri teman-teman bahwa tugas kita itu mencegah. Jadi setelah mencegah, bila pencegahan tidak berhasil berarti ada pengendalinya. Jadi kita mengendalikan segala kegiatan pelayanan kesehatan. Kalau untuk FKTP itu pencegahan dapat dilaksanakan baik di dalam lingkungan pelayanan kesehatan maupun di luar dari puskesmas tempat pelayanan kesehatan. Jadi perbedaan dari teman-teman puskesmas dan rumah sakit, untuk PPI di rumah sakit itu dia semata-mata hanya mengendalikan dan mencegah kejadian yang ada dalam lingkungan rumah sakit. Sementara dari puskesmas tugasnya lebih berat dari petugas PPI di rumah sakit karena kita mengendalikan infeksi dan mencegah dari wilayah kerja. Jadi wilayah kerja puskesmas misalnya keluarga binaan, baik dari juga ada sekolah-sekolah barangkali di puskesmas. Itu tugas seorang PPI itu, programmer PPI, dia lebih berat daripada petugas PPI di rumah sakit. Kemudian untuk tujuan dari PPI ini tidak lain dan tidak bukan itu melindungi pasien. Jadi pasien dilindungi agar tidak bertambah berat penyakit yang diderita. Jadi misalnya pasien datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan luka tertusuk paku, tidak pulang dengan influenza. Jadi tugas kita di sini pencegahan dan pengendalian, jadi melindungi pasien, kemudian petugas, jadi kita sesama petugas, kemudian pengunjung dan masyarakat sekitar dengan cara memutus mata rantai infeksi yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian manfaat dari program PPI ini antara lain bisa dilihat, mencegah dan melindungi terhindarnya dari resiko serta paparan terjadinya penularan infeksi baik di pelayanan fasilitas kesehatan maupun di luar gedung. Yang di luar gedung tadi ini dari puskesmas itu kan ada namanya keluarga binaan atau home care. Jadi dari petugas PPI kita di puskesmas yang bertambah berat tugasnya ya ini, pelayanan PPI di luar gedung. Jadi mulai dari rumah binaan itu kita sudah mengajarkan kendali infeksi semua di masyarakat. Jadi itu bedanya dengan PPI di rumah sakit. Kalau menurut saya lebih keren PPI di puskesmas atau FKTP dibanding dengan rumah sakit, karena di rumah sakit sudah istilahnya dia sudah kalau ada infeksi ya infeksi sekunder, kemudian dia cuma sekitar dalam lingkup perawatan rumah sakit, beda dengan kita di puskesmas. Kemudian yang kedua, menurunkan dan meminimalkan kejadian infeksi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan cost efektif. Maksudnya ini agar biaya lebih efektif dari sistem kendali biaya yang ada di puskesmas. Kemudian dapat memberikan gambaran atau informasi tentang kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh FKTP sesuai standar yang berlaku. Jadi gambaran atau informasi kualitas pelayanan kesehatan ini di FKTP kita ya begitu. Jadi misalnya dari Puskesmas Bonerombo misalnya pasien datang dengan influenza, dia tidak pulang lagi dengan hepatitis. Jadi kalau misalnya ada
telusur atau audit, waktu ke Puskesmas Bonerombo, keluhannya apa ini? Kebetulan saya pulang bawa oleh-oleh penyakit hepatitis ya, itu semoga tidak terjadi di puskesmas kita. Kemudian pengelolaan sumber daya dapat lebih efektif dan efisien melalui manajemen PPI. Jadi sejak direncanakan, dilaksanakan, diawasi, kemudian pembinaannya, monitoring evaluasi, serta pelaporan kejadian infeksi. Pengendalian infeksi yang ada di ruang poli gigi itu karena memang di sumber infeksi utama dari puskesmas atau klinik itu paling banyak didapat di ruang poli gigi. Kemudian di tempat pendaftaran, kemudian di sini juga banyak media-media infeksi. Jadi dari kita para pelaku dan programmer PPI bisa lebih sensitif, misalnya dari pasien yang kita lihat sekilas, misalnya kita sedang melaksanakan audit atau supervisi, misalnya pasien keluar, kemudian dia memegang salah satu bagian dari alat kesehatan di poli gigi atau menyentuh, kemudian dia kita ikuti alurnya, kemudian dia di tempat pendaftaran atau kemana dia memegang anaknya mungkin, kemudian mengambil dompet atau HP-nya, itu bisa kita laksanakan penyuluhan mulai dari situ bahwa Ibu, Bapak tolong cuci tangan kembali, karena walaupun yang menyentuh badan Bapak Ibu adalah tadi media kain atau linen yang digunakan, bisa Bapak Ibu cuci tangan dulu, karena dari situlah beratnya petugas PPI dalam memberikan pelayanan. Selain dia mengawasi, dia juga mencegah. Jadi sebagai ini, kalau di Polda itu dia seperti provos ya, tapi bukan pasambo ya, bukan pasambo, bukan. Jadi tugas PPI ini ya hampir seperti provos, karena dia mengawasi dan mengendalikan. Kemudian ini di ruang laboratorium, dari teman-teman programmer PPI barangkali bisa diperhatikan apakah apa yang benar atau apa yang kurang barangkali dari teman-teman analis ini. Coba diperhatikan apakah yang berlebihan dari pakaiannya mungkin, atau gaunnya, atau masker, atau apa, bisa diberikan tanggapan dari teman-teman. Ini bisa diperhatikan dari maskernya. Ini masker medis atau non medis? Non medis, Bu. Ya, jadi tugas kita itu harus lebih sensitif untuk melindungi teman-teman juga, bahwa ini tidak diperkenankan digunakan di oleh teman-teman analis di laboratorium, karena ini dapat membahayakan dirinya juga. Kemudian untuk di ruang TB, ada tanggapan dari teman-teman untuk ruang TB? Sudah seperti ini dari petugas kita, apakah ini ada yang kurang atau bagaimana? Ada tanggapan? Jadi kita melangkah ke implementasi sebagai upaya perbaikan mutu yang berkesinambungan, maka membuatlah kebijakan yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan dari regulasi yang diturunkan pemerintah itu, PMK tahun nomor 27 tahun 2017. Kemudian kita merencanakan dan memenuhi sarana, prasarana, alat, kemudian SDM. Jadi yang sekarang ini pelatihan PPI ini adalah salah satu perencanaan dalam pemenuhan kebutuhan SDM di bidang PPI, dan kemudian anggaran sesuai dengan kemampuan dan skala prioritas. Jadi yang ketiga, menerapkan PPI secara konsisten, komprehensif, dan berkelanjutan yang tercermin dalam perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, serta pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Kemudian melaporkan setiap kejadian infeksi, kemudian melakukan surveillance, kemudian melakukan infeksi kontrol atau risk assessment, IKRA. Seperti yang tadi kita ilustrasikan, itu infeksi kontrolnya seperti tadi. Ada pelaporan IKRA, nanti ada dijelaskan oleh Ibu Erni kalau nggak salah. Kemudian untuk kesimpulan bahwa infeksi adalah suatu keadaan yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen dengan atau tanpa disertai gejala klinik. Kemudian pencegahan infeksi dapat dilakukan dengan menghilangkan atau memutus salah satu komponen mata rantai infeksi. Tujuan PPI melindungi pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar dengan cara memutus mata rantai infeksi,
keberhasilan dari pencegahan ini tergantung pada kepatuhan petugas dalam melaksanakan standar prosedur yang telah ditetapkan. Terima kasih. Jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi atau kita bahas bersama-sama?